Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Vega DMC Racing. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, intinya mah dalam keadaan baik-baik saja ya cuy. Nah, mungkin di kesempatan kali ini ataupun di konten kali ini saya akan coba review spare part apa aja yang diganti di motor spek bore up 53 klep standar Jupiter Jet maupun Vega Air New ya coy. Untuk spare partnya sama total biayanya ataupun budgetnya harus mengeluarkan berapa gitu ya cuy. Nah, intinya yang baru bergabung di channel YouTube Vega DMC Racing, jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe channel YouTube Vega DMC Racing supaya tidak ketinggalan tentang seputar video-video terbaru dari channel YouTube Vega DMC Racing. Oke cuy, kenapa saya bikin konten seperti ini? Dikarenakan banyak banget yang berkomentar, "Bang, total biaya bikin spek kayak gitu berapa, Bang? Bang, bikin spek mesin bore up 53 klep standar Jupiter Jet Vega Air New berapa, Bang?" Nah, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan spare partnya apa aja yang diganti, terus biayanya kisaran berapa ya coy. Oke, lanjut saja kita ke bagian boring hela ataupun seher. Nah, kalian bisa membeli piston ataupun seher diameter ukurannya sendiri pakai 53 ya coy. Pakai merek PIM juga bagus ya coy, teman saya juga pakai untuk ukurannya 53 merek PIM. Untuk sehernya modelnya yang sudah jadi aja gitu, yang model kayak gini, jangan yang mentah. Kalau yang mentah otomatis kan harus bubut ulang lagi gitu, jadi nambah lagi biaya. Kalian bisa beli yang sudah jadi merek PIM ukurannya 53,5 bisa, 54 juga bisa ya coy. Nah, mungkin seperti itu. Untuk seher PIM itu kisaran harga itu 160-an ya coy, tergantung toko itu juga sih coy. Patokan segitu 160.000. Nah, untuk jasa coulter di bagian boring kan otomatis menyesuaikan piston gitu. Untuk jasa quarter boring itu di tukang bubut kisaran harga itu 50.000 ya coy, menyesuaikan diameter pistonnya gitu coy. Kan standarnya ini 51 gitu, otomatis harus digedein gitu di quarter gitu coy. Jasanya itu kisaran harga 50.000 ya coy untuk jasa quarter gitu. Jadi total sama seher itu kurang lebih 200.000 ya coy. Nah, seperti itu untuk seher PIM sama jasa quarter di tukang bubut. Nah, lanjut lagi ke bagian blockhead. Nah, untuk blockhead ini klepnya masih standar bawaan Jupiter Jet ataupun Yamaha Vega Air New. Untuk diameternya itu yang in 23 dan untuk yang X itu diameternya itu 20 ya coy, batang 4,5 gitu. Nah, untuk head kalian bisa porting tipis-tipis aja gitu, jangan terlalu gede dikarenakan ini juga kan klepnya masih standar gitu. Untuk jasa porting itu kalau di sini 350.000 ya coy, tapi itu juga kan tergantung bengkel, otomatis beda bengkel beda harga gitu coy. Patokan ya segitu 350.000. Untuk klepnya kalian bisa menggunakan tuh yang model-model racing gitu kan, banyak tuh dari Moto1 ataupun GF gitu, Kawahara ada banyak lah. Untuk diameternya tapi saran saya standar gitu, beli klep Moto1, cuman untuk diameter ininya standar gitu ya coy, diameter lingkarannya bawaan Jupiter Jet ataupun Vega Air New gitu coy. Nah, kan saya juga ini untuk klepnya pakai Moto1 gitu, diameter standar seperti ini. Nah, untuk klep Moto1 kisaran harga itu 160.000 gitu, tapi masih mentah. Nah, masih mentah itu otomatis masih panjang untuk batang klepnya gitu coy. Nah, seperti ini untuk klep Moto1 nya.
160.000. Terus untuk jasa potong klep udah dipotong kayak gini kan, ini otomatis harus dibawa lagi nih ke tukang bubut, dipotong lagi klepnya itu. Kisaran harga 50.000. Nah, gitu. Otomatis untuk klep motawan sama jasanya itu dipatok harganya itu hampir 200 ribuan ya coy, untuk sama jasa potong itu. Mungkin seperti itu. Lanjut lagi ke bagian per klep. Nah, untuk per klep ini dia per klepnya saya menggunakan dari Koizumi ya coy, lumayan mantap juga Koizumi. Tapi saran saya untuk kalian kalau pemakaian harian, saran pakai yang tipenya itu yang medium ya coy, dikarenakan takut ntar kalau yang keras-keras itu noken asnya habis gitu coy. Saran saya beli aja yang medium gitu kalau buat harian gitu, sayang ke noken asnya kalau per klep terlalu keras gitu ya coy. Mungkin seperti ini untuk per klep Koizumi nya. Untuk ukurannya sendiri ini ukuran 32 buat Jupiter Z, buat VGR New ukuran panjangnya itu 32 ya coy. Terus lanjut lagi ke retainer. Nah, untuk retainer kan banyak sekali nih bang, retainer buat Jupiter Z per klep racing apa ya cak bang gitu. Nah, kalau saya ini menggunakan Kawahara yang tipe 7 model titanium. Kalian bisa membeli untuk retainer sepertinya itu buat Jupiter Z, buat PGR New yang per racing itu kalian bisa membeli itu punyanya motor CBR 150 ya coy. Untuk retainernya pakai CBR 150, udah PNP ke per racing gitu, udah PNP model kayak gini gitu. Untuk si retainer punyanya CBR 150 juga bisa pakai model sim-siman kayak gini ya coy. Nah, udah bisa pakai sim-siman kayak gini untuk si retainer CBR 150 nya ya coy. Untuk kisaran harga itu paling untuk retainer CBR 150 itu kisaran harganya itu paling 200 kurang lah, 200 hampir 160-an lah, 160.000 ya coy untuk dua retainer gitu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk per klep paling harga per klep Koizumi yang tipe medium itu sekitaran 150.000 ya coy. Nah, mungkin seperti itu untuk biayanya. Terus lanjut lagi ke bagian noken as. Nah, untuk noken as kalian bisa membeli di online juga kan, udah banyak tuh untuk noken as yang racing itu, sudah satu set juga sama pelatuknya yang model PNP. Nah, yang model roller tapi PNP ke motor Yamaha VGR New ataupun Jupiter Z gitu, tidak usah ngabubut-bubut deh gitu, langsung PNP lah coy. Menyesuaikan aja gitu, di online juga menyesuaikan, klepnya kan masih standar gitu. Kalian untuk noken asnya juga menyesuaikan untuk klep standar Yamaha Jupiter Z ataupun PGR New untuk membeli noken asnya gitu coy. Kalau sepertinya kalian pengen ngebubut kan otomatis nambah lagi biayanya gitu ya coy. Saran saya kan banyak juga tuh di online yang sudah jadi, yang sudah satu set juga sama pelatuknya gitu coy. Paling kisaran harga itu noken as sama pelatuknya itu yang di online itu di 300-an lah, kurang lebih 300 lebih lah, 3,5 sampai dengan 300.000 gitu, 350 sampai dengan 300.000 untuk satu set gitu. Tapi saran saya kalau membeli itu tanyakan dulu ke sellernya gitu buat motor klep standar Yamaha Jupiter Z ataupun PGR New gitu coy. Nah, mungkin seperti itu untuk spare part ataupun barang-barang yang diganti gitu. Nah, untuk karbu juga otomatis harus diganti untuk karburator ya coy. Saran saya untuk karburator kalian bisa pakai PWK ataupun PE. Untuk ukurnya sendiri kalau saya masih pakai 24 gitu, pakai 24 juga bisa, 26 bisa, kalau enggak
PWK yang sekarang itu yang ada tuh yang modelnya itu ukurannya itu 21 itu coy. Kalian bisa memilih lah. Seperti itu, dua antara karbu itu ukurannya itu 21, 24 atau enggak 26 gitu dari PE ataupun PWK bisa lah coy. Mungkin seperti itu ya coy untuk karburator di bagian karburator. Lebih enak juga untuk karburator itu sih pakai yang standar remer gitu. Cuman jasa remer karburator standar itu mahal anjir. Di karbu standar Jupiter remer itu kalau bisa hampir kena 500 ribuan ya coy. Nah untuk gigi timing ataupun gigi sintrik saya ini menggunakan dari KRT Racing yang model geser, udah bisa digusar geser gitu, menyesuaikan noken gitu seperti ini. Tapi sebenarnya untuk gigi timing juga sebenarnya gitu kalau masih bawaan standar juga gak apa-apa, masih bisa gitu ya coy. Nah, mungkin seperti itulah untuk pembahasannya di konten kali ini. Untuk spare part apa aja yang sepertinya harus diganti, bikin spek motor 53 klep standar di Jupiter Jet ataupun VGR New. Nah untuk spare part ataupun bahan-bahannya buat kalian yang ingin membeli, saya sudah cantumkan untuk link pembeliannya di bawah deskripsi video ini ya coy. Untuk bahan-bahan yang tadi saya sebutkan biar kalian bisa langsung check out lah. Oke, mungkin seperti itulah untuk pembahasannya di konten kali ini ataupun di video kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like dulu, komen dan subscribe channel YouTube Pegadaian MC Racing supaya tidak ketinggalan tentang seputar video-video terbaru dari channel YouTube Pegadaian MC Racing. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.